mengenai mengapa seorang calon guru PAUD itu memahami mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Nah, langsung saja ini penjelasannya. Mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki arti penting bagi calon guru PAUD karena membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan pengetahuan ilmiah dalam proses pembelajaran mata kuliah harmonisasi sains dan agama memiliki arti penting bagi calon guru PAUD, terutama dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kesehatan. Berikut adalah beberapa poin pentingnya. Yang pertama, membangun landasan pendidikan holistik. Harmonisasi sains dan agama membantu calon guru PAUD memahami bahwa perkembangan anak mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Dengan memadukan sains dan agama, guru dapat menciptakan pembelajaran yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa contoh penerapan membangun landasan pendidikan holistik. 1. Pendekatan holistik pada konsep kebersihan dan kesehatan. Integrasi sains. Guru menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga pola makan sehat berdasarkan fakta ilmiah untuk mencegah penyakit. Integrasi agama. Guru kebiasaan menjaga kebersihan dengan ajaran Islam, seperti hadis tentang kebersihan sebagian dari iman, al-taharah syatrul iman, dan kewajiban wudhu sebelum sholat. Landasan holistik. Peserta didik tidak hanya memahami manfaat kebersihan secara ilmiah, tetapi juga merasa tergerak secara spiritual untuk melakukannya sebagai ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, pengenalan konsep alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Integrasi sains mempelajari fenomena alam seperti rotasi bumi, siklus udara, atau sistem tubuh manusia dari perspektif sains modern. Integrasi agama mengaitkan penjelasan ilmiah tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Mulk ayat 67, tentang penciptaan langit yang berlapis-lapis tanpa cacat. Landasan holistik. Peserta didik diajak untuk merenungkan kebesaran Allah melalui ilmu pengetahuan, membangun rasa syukur, dan menguatkan kesadaran akan tanggung jawab menjaga alam sebagai amanah. Dan yang ketiga, mengajarkan etika dan akhlak berbasis ilmu pengetahuan dan agama. Integrasi sains. Guru memberikan contoh etika menjaga kesehatan mental, seperti pentingnya istirahat yang cukup, mengelola stres, dan memahami psikologi anak usia dini. Integrasi agama menjelaskan bagaimana Islam mendorong untuk tidak berlebihan atau israf, menjaga keseimbangan dalam kehidupan, dan pentingnya zikir serta doa sebagai bagian dari terapi spiritual. Landasan holistik. Anak didik dibekali pengetahuan ilmiah sekaligus spiritual untuk menjalani kehidupan dengan seimbang baik secara fisik maupun emosional. Yang keempat, proyek kolaboratif. Membuat taman mini edukasi lingkungan. Integrasi sains. Mengajarkan cara menanam tumbuhan sederhana, mengenalkan konsep ekosistem, dan pentingnya menjaga lingkungan untuk kelestarian bumi.
Integrasi agama mengaitkan proyek ini dengan ajaran Islam seperti Quran Surat Al-Baqarah yang melarang perusakan bumi serta hadis tentang menanam pohon sebagai amal jariah. Landasan holistik, peserta didik tidak hanya memahami pentingnya menjaga lingkungan secara ilmiah, tetapi juga mendorongnya sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Yang kedua, menyebutkan pendidikan berbasis nilai. Guru PAUD berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Melalui harmonisasi sains dan agama, calon guru PAUD dapat menyampaikan pengetahuan ilmiah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sambil menanamkan nilai-nilai keagamaan seperti rasa syukur, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam. Berikut adalah contoh penyebutan pendidikan berbasis nilai. 1. Pendidikan berbasis nilai ketuhanan. Mata kuliah ini mengajarkan bahwa harmonisasi sains dan agama tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memahami kebenaran. Contohnya, prinsip keimanan dalam agama dapat menjadi pedoman etis dalam pengembangan teknologi agar bermanfaat bagi kemanusiaan. Dan yang kedua, pendidikan berbasis nilai kemanusiaan mahasiswa. Mahasiswa diajak untuk memahami bahwa hasil ilmu pengetahuan harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, selaras dengan nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab, sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Yang ketiga, pendidikan berbasis nilai keberlanjutan. Dalam konteks harmonisasi sains dan agama ini mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan sains dan agama dalam menjaga lingkungan. Contohnya, ajaran agama tentang amanah dalam mengelola bumi diperkuat dengan pendekatan ilmiah untuk pelestarian alam. Yang keempat, pendidikan berbasis nilai kebijaksanaan. Siswa diajarkan untuk melihat fenomena alam dan sosial sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, sehingga memotivasi mereka untuk terus belajar dengan penuh kerendahan hati, sekaligus mengembangkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan etika. Yang kelima, pendidikan berbasis nilai keilmuan. Mata kuliah ini menekankan pentingnya memadukan metode ilmiah dengan nilai-nilai agama dalam mencari kebenaran, sehingga melahirkan wawasan yang holistik dan tidak terjebak dalam dikotomi sains dan agama. Pendekatan ini bertujuan menciptakan insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta mampu mengintegrasikan keilmuan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, mendorong pemahaman kontekstual. Anak-anak usia dini seringkali mengajukan pertanyaan tentang dunia di sekitar mereka. Dengan pemahaman tentang harmonisasi sains dan agama, calon guru dapat memberikan jawaban yang logis sekaligus membangun kesadaran spiritual anak. Misalnya, menjelaskan fenomena alam dengan pendekatan ilmiah yang selaras dengan ajaran agama. Mendorong pemahaman kontekstual dalam mata kuliah harmonisasi sains dan agama dapat dilakukan dengan teori-teori sains dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan yang relevan. Berikut contoh pendekatannya. 1. Diskusi kontekstual asal-usul alam semesta. Topik Big Bang dan penciptaan. Pendekatan sains menjelaskan teori Big Bang sebagai asal mula alam semesta
tanpa berdasarkan penjelasan ilmiah. Pendekatan agama kaitkan dengan narasi penciptaan dalam kitab suci, misalnya kun fayakun dalam Islam atau jadilah terang dalam Alkitab. 2. Eksperimen keseimbangan alam. Topik hukum alam dan tanggung jawab manusia. Pendekatan sains. Tidak ada prinsip fisika seperti hukum termodinamika atau siklus karbon. Pendekatan agama kaitkan dengan ayat-ayat yang mencerminkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah. 3. Studi kasus bioetika dalam kedokteran. Topik cloning dan etika medis. Pendekatan sains paparkan teknologi cloning dan potensi aplikasinya. Pendekatan agama diskusikan pandangan agama terhadap penciptaan makhluk hidup oleh manusia. 4. Refleksi peran manusia dalam sains dan agama. Aktivitas ajak mahasiswa membuat jurnal reflektif tentang bagaimana mereka melihat integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memastikan siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai harmonisasi sains dan agama dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat, terjadinya konflik nilai di lingkungan pendidikan. Calon guru yang memahami hubungan antara sains dan agama dapat menghindari konflik nilai yang sering muncul ketika ilmu pengetahuan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anak dan orang tua dalam mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Konflik nilai di lingkungan pendidikan, terutama dalam mata kuliah harmonisasi sains dan agama, dapat menjadikan ketika pandangan keilmuan atau sains dan keyakinan agama berbeda. Berikut adalah contoh konfliknya. 1. Perdebatan tentang teori evolusi. Dalam kuliah yang membahas asal-usul manusia, teori evolusi sering menjadi bahan diskusi. Sisi sains, teori evolusi menyatakan bahwa manusia berevolusi dari nenek moyang primata melalui proses seleksi alam. Sisi agamanya, sebagian interpretasi agama menyatakan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan tanpa proses evolusi. Nilai konfliknya, mahasiswa yang memiliki keyakinan agama yang kuat mungkin merasa teori evolusi bertentangan dengan ajaran kitab suci mereka, sehingga terjadi ketegangan dalam menerima konsep ilmiah tersebut. 2. Isu etika dalam teknologi reproduksi ketika membahas topik seperti cloning atau bayi tabung. Muncul antara konflik etika agama dan kemajuan teknologi. Sisi sains, teknologi reproduksi dianggap sebagai cara untuk mengatasi masalah medis seperti infertilitas. Sisi agamanya, beberapa ajaran agama memandang intervensi ini sebagai pelanggaran terhadap hukum alam atau kehendak Tuhan. Konflik nilai, mahasiswa yang religius mungkin merasa bahwa diskusi ini meremehkan nilai-nilai moral atau spiritualitas. 3. Diskusi tentang keajaiban dalam agama dan penjelasan ilmiah. Ketika agama berbicara tentang keajaiban tertentu, seringkali muncul dilema di antar pelajar. Sisi sains, keajaiban sering dicoba dijelaskan
melalui hukum alam atau dianggap sebagai mitos yang memerlukan bukti empiris. Sisi agama, keajaiban diterima sebagai tanda kebesaran Tuhan yang melampaui nalar manusia. Nilai konfliknya, mahasiswa yang cenderung ilmiah mungkin menafsirkan validitas keajaiban tersebut, sementara yang religius merasa hal ini menyinggung keimanan mereka. Penyelesaian konflik. 1. Pendekatan integratif. Pengajar dapat menekankan bahwa sains dan agama bukan untuk saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. 2. Diskusi terbuka. Memberikan ruang belajar untuk menyampaikan pandangan tanpa menghakimi. 3. Studi filosofis. Mengenalkan konsep filosofis ilmu untuk menunjukkan bagaimana sains dan agama bisa berjalan harmonis. Dengan pendekatan ini yang bijak, konflik nilai-nilai seperti ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang mendalam dan reflektif bagi siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.